Dengan adanya vaksin ini, kita berharap bahwa dana-dana tersebut akan kembali ke negara-negara berkembang, mencari investasi dengan nilai return yang lebih tinggi, dengan nilai imbal balik yang lebih tinggi, dan Indonesia dengan adanya program-program pemerintah, dengan adanya omnibus law yang sudah undang-undang omnibus law yang sudah diundangkan, maka kita berharap bahwa investasi portfolio dari investor asing itu akan kembali ke Indonesia. Tidak perlu banyak, karena yang sekarang ini yang mendukung market ini kan investor-investor lokal. Jadi kalau asing itu masuk setengah saja dari 150 triliun dalam waktu 2-3 tahun mendatang, kita akan melihat indeks ini akan membentuk new high lagi. Nah, dan inilah yang pastinya diharapkan oleh Sobat Cuan dan juga para pemirsa Investime. Nah, menarik kalau kita lihat seperti itu. Apakah kalau dana yang masuk kemudian ke emerging market, utamanya ke Indonesia ini, itu karena investor-investor asingnya melihat, sepertinya PE ratio-nya IHSG kita ini jauh lebih murah begitu Pak, dibandingkan dengan negara-negara lainnya? Jadi satu itu adalah memang PE ratio itu mungkin akan relatif lebih murah, bukan hanya terhadap negara-negara lain, tapi juga terhadap historical PE ratio Indonesia selama 5-10 tahun terakhir. Yang kedua itu yang mereka lihat tentu adalah potensi perkembangan dari ekonomi kita. Dengan adanya vaksin ini dan dengan ditemukannya katakanlah itu solusi dari COVID-19 ini, maka pertumbuhan ekonomi dunia maupun Indonesia itu diharap akan kembali lagi. Ketika pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia itu kembali, Indonesia akan tetap tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di dunia. Dengan antara 5-6% pertumbuhan ekonomi dan jika semuanya berlangsung lebih baik dari yang kita perkirakan bisa di atas 6%, maka Indonesia itu akan menjadi tempat investasi yang cukup menarik bagi investor asing. Baik, Indonesia masih menjadi tempat yang menarik bagi investor asing kemudian menaruh kapital atau dananya. Nah, langsung saja nih saya wakili Sobat Cuan dan juga pemirsa Investime untuk melihat kira-kira dari sisi sektoral sendiri, sektor mana yang masih akan sangat menarik begitu bagi investor asing, dan juga stock pick dari Pak Willy ini ngelihatnya lebih ke saham-saham yang bergerak di bidang apa ini Pak Willy? Oke, jadi begini. Kita harus ingat bahwa saat ini hampir setengah atau setengah lebih daripada investasi di portfolio saham di dunia itu melalui ETF yang mengikuti indeks atau kita sebut indeks fund ya. Mereka itu akan memburu saham-saham berkapitalisasi besar seperti MSCI Indonesia, IDX 30 maupun LQ45. Saham-saham berkapitalisasi besar yang dengan likuiditas yang cukup bagus itu yang akan mereka buru. Yang kedua tentu adalah saham-saham yang memberikan potensi untuk recovery dari ekonomi yang akan datang ini. Nah, di sini ini saham cyclical yang cukup menarik karena saham cyclical ini kebanyakan sudah turun cukup banyak. Properti, transport, dan juga kalau kita lihat even kontraktor juga, dan juga pertambangan, dan itu juga sudah turun cukup banyak dibandingkan dengan sebelum COVID ini. Sehingga ketika ekonomi itu kembali, diharapkan bahwa demand dan pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut akan mulai kembali dengan lebih cepat dibandingkan dengan katakanlah sektor-sektor yang lebih kurang terpengaruh, sehingga harga sahamnya belum turun maupun bisnisnya sendiri masih tidak terimbas. Jadi ini banyak orang yang mulai mengejar pertumbuhan dan recovery daripada bisnis yang ada di tempat kita. Jadi di Indonesia ini yang saya suka untuk portfolio itu adalah misalnya saham Astra Internasional, kan sahamnya masih murah tuh. Harga sahamnya masih murah dan penjualan mobilnya kan juga baru mulai kembali. Mungkin tahun 2022 atau 2023 baru akan kembali lagi ke new high. Tapi itu adalah proses yang akan membuat pertumbuhan perusahaan itu akan berlanjut terus. Saham-saham seperti Indosemen, saham-saham seperti bank, karena bank itu walaupun untuk problem dari NPL atau kredit macetnya masih belum selesai, tapi bank di Indonesia itu tetap merupakan proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Bank Indonesia itu tetap merupakan saham-saham dengan kapitalisasi dan likuiditas yang paling besar.
Sehingga ketika asing masuk dan ketika ETF fund yang masuk, maka saham-saham tersebut itu akan tetap diburu. Ya. Cuman ada satu yang ingin saya ingatkan adalah bahwa akhirnya ketika perburuan tahap pertama ini sudah selesai, market itu akan kembali lagi melihat fundamentalnya. Sehingga selain likuiditas, itu pertumbuhan dan kemampuan dari perusahaan untuk berkembang itu akan menjadi hal yang penting untuk jangka 1-2 tahun ke depan dalam pemilihan saham untuk investasi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.